Mungkin kalian yang udah nunggu-nunggu Ryzen 5000 series launching kemarin agak kaget atau mungkin agak kecewa setelah AMD merilis SRP masing-masing prosesor mereka. Ditambah lagi pajak impor ke Indonesia dan ditambahin lagi cuan atau profit seller Indonesia yang menjadikan harga dari prosesor ini cukup tinggi ketika nyampe di sini. Bahkan buat kelas prosesor Ryzen 5 aja bisa tembus sampai angka 5 juta lebih. Dan di sini gue udah punya unit dari Ryzen 5 5600X yang dimana gue akan coba rakit PC yang lumayan mahal buat prosesor ini. Gimana spesifikasi dan tampilan dari PC yang akan gue rakit ini? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ulas. Jujur sebenarnya gue agak telat buat bikin konten untuk prosesor ini karena NDA-nya kalau nggak salah itu tanggal 5 November kemarin. Jadi rasanya kalau untuk performa gue nggak bakalan bahas di sini karena kalian bisa lihat performanya di konten TechTuber lainnya. Fokus gue di sini gue ingin merakit sebuah PC yang bisa dikatakan cukup anti mainstream juga karena kebetulan gue ada beberapa part buat dukung rakitan gue kali ini. Kalau total estimasi rakitan ini bisa dibilang masuk ke kategori high-end. Jadi ini yang bikin agak menarik karena biasanya rakitan dengan harga segini udah pakainya prosesor high-end entah itu Ryzen 7 atau Ryzen 9 atau Intel i9 atau i7. Tapi untuk rakitan ini gue makainya Ryzen 5 dan emang dari beberapa part yang gue pakai ada yang harganya cukup mahal juga. Jadi terlepas dari performa Ryzen 5 5600X yang gak perlu dipertanyakan lagi ini, di sini gua juga mentingin tampilan. Anggap aja performa dan estetika mempunyai prioritas yang setara untuk rakitan kali ini. Ya 50-50 lah. Oke, untuk spesifikasinya prosesor tadi gue udah sebutin yaitu Ryzen 5 5600X. Mobo gue makainya Mobo ETX dari Gigabyte yaitu Aorus B550i Pro AX. Alasan gue pakai Mobo ini adalah untuk form factor ITX dan chipset B550. Mobo ini adalah salah satu Mobo terbaik. Dan di sini BIOSnya gue pakai versi F11K AGESA update di 1.1.0.0. RAM gue makainya RAM XPG Spectric D50 White Edition. Alasan gue pakai RAM ini yang pertama, gue nyari RAM yang tampilannya mendukung tema build gue kali ini dengan warna putihnya. Terus RAM ini juga salah satu RAM murah dengan frekuensi 3600 MHz yaitu sekitar 1,4 juta aja buat 2 kali 8 GB nya. Terus untuk power supply sebelumnya gue ngucapin special thanks buat FSP karena udah dukung build gue kali ini dan di sini gue pakainya FSP Dagger Pro dengan kapasitas 650 watt dan efisiensi daya Gold. PSU dengan ukuran SFX ini sangat ngebantu banget ketika build PC kayak gini apalagi dalam masalah kabel manajemennya. Untuk coolernya walaupun gua mau build PC tematik tapi bukan berarti kita mengesampingkan kualitas komponen. Selain tampilan kita juga harus mementingkan kualitas dari part yang kita gunakan. Apalagi untuk urusan yang mana performa prosesor juga bergantung dari cooler yang bakalan kita gunakan ini. Buat ngedukung tema build dan mendukung tampilan build PC-nya, gua makainya cooler I/O dari Corsair yaitu H100i Special Edition. Dan untuk casingnya, nah ini adalah salah satu part yang bikin rakitan gua kali ini punya yang harga cukup mahal. Karena di sini gua makainya casing ITX Open Air dari Antec yaitu Antec Striker. Udah lama banget gua nunggu-nunggu momen yang pas buat bikin video pakai casing ini dan akhirnya sekarang kesampaian juga, alhamdulillah banget. Walaupun harganya relatif mahal, casing ini punya sesuatu yang gak kita temuin pada casing ITX lain yaitu Open Air dan modular. Biasanya casing ITX kan layoutnya sandwich kayak Regintech Option atau layout mainstream kayak Cooler Master N200 yang goib banget. Tapi sekarang kayaknya udah banyak sih yang jual. Tapi ini beda guys, mulai dari posisi mobo, penempatan radiator hingga penempatan graphic card di depan membuat casing ini bakalan pas banget kalau tujuan utama kalian rakit PC itu buat show off. Untuk urusan airflow-nya nggak usah ditanya, casing open air udah pasti aja airflow-nya tumpah-tumpah. Lalu untuk storage-nya gue di sini menggunakan dua storage yaitu untuk sistemnya gue pakai Adata XPG SX 8200 Pro dengan kapasitas 500 GB. Dan secondary storage gue makainya tim Delta RGB dengan kapasitas 250 GB. Yap, kalau kalian anggap SSD yang kedua ini gue pakai cuman buat tampilan, kalian nggak salah sih. Karena balik lagi ke awal, gue di sini juga mementingkan tampilan. RGB dan warna putih menjadi poin plus SSD ini dalam rakitan gue kali ini. Terus mungkin buat secondary SSD ini nanti bisa diinstal beberapa games juga. Nah selanjutnya untuk GPU gue agak susah nentuinnya karena stok GPU yang limit di pasaran disebabkan oleh beberapa aspek. Terus belum lagi gue harus samain juga sama tema build gue kali ini. Urusan performa tentu menjadi pertimbangan juga karena gue nggak mau sistem yang gue rakit ini pincang atau bottleneck. Akhirnya gue mutusin buat pakai RTX 3060 Ti EX dari Galaxy yang sangat fresh banget baru diumumkan tanggal 2 kemarin.
Pastinya gue nanti juga bakalan review performa nih GPU yang sepertinya menjadi sweet spot untuk gaming karena harga yang ditawarkan itu berkisar di angka 7,9 juta. Walaupun di seri ini pada beberapa brand ada yang jual sampai menyentuh 11 juta yang menurut gue udah nggak worth it, yang mending 37 plus sekalian. Untuk aksesoris seperti kabel extension gue makainya Lian Streamer, dan fan cooler gue makainya Antek Spark 120 RGB ukuran 120 mm sebanyak 2 unit. Dan berikut adalah tampilan dari PC yang gua rakit, yang dimana proses perakitannya itu cukup memakan waktu guys. Oke, biasanya Ryzen 5 masuk ke kategori mid-end yang dipakai di PC rakitan mungkin di harga 10-15 juta. Cuman dengan Ryzen 5 5600X ini, kelas Ryzen 5 yang biasanya berada di mid-end naik cukup drastis karena masih cocok dipasang di PC high-end sekalipun. Dengan bermodalkan peningkatan kecepatan IPC yang hampir sebesar 19% dibanding dengan pendahulunya, Ryzen 5 5600X ini juga punya skor benchmark yang mampu bersaing dengan prosesor high-end dari kompetitor. Untuk potensi overclocknya juga nggak main-main. Iseng-iseng gua coba tes OC di angka 4,75 GHz, Alcore prosesor ini mampu menyajikan performa yang emang kenceng banget. Belum lagi EMC yang baik membuat gua mampu menjalankan RAM yang gua pakai tadi di frekuensi 4200 MHz dengan cukup gampang. Total rakitan gua kali ini berkisar di angka 27-28 juta. Mungkin kalau kalian mau build PC di harga segini dan pengen PC yang kencang tapi tetap bisa show off, rakitan kali ini mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman. Untuk spesifikasi lengkap dan kode simulasinya gua taruh di kolom deskripsi. Siapa tahu kalian tertarik buat build PC kayak gini juga. Tapi ingat, rakitlah PC sesuai dengan kebutuhan dan jangan pernah maksain kalau emang teman-teman belum butuh banget, apalagi kalau sampai jual ginjal. Jadi segitu dulu video referensi rakitan gua dengan Ryzen 5 5600X ini. Dengan total rakitan 27,9 juta, kelihatan kalau prosesor ini masih bisa ngimbangin spesifikasi high-end. Dan sepertinya dengan Ryzen 5 5600X ini, kelas Ryzen 5 jadi naik kasta secara performa dan harga tentunya. Kalau teman-teman punya permintaan buat next video gua mau bikin rakitan seperti apa lagi dan budget tertentu, jangan segan-segan buat tinggalin di kolom komentar. Jadi seperti biasa, like dan share video ini jika teman-teman suka, dan jangan lupa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan ulasan dan referensi gua berikutnya. Sekian gua Rizky, bye!